Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gua Putu dan kali ini gua ditemenin sama salah seorang temen gua yang ada di Pulau Bali. Jadi kita podcastannya via Telegram. Kita sapa dulu ya. Halo, Nyai. Halo di sana. Gimana di sana PSBB? Ya begitu. Nggak jauh beda sama yang di sana. Kayaknya santai-santai aja. Ya santai aja, mau ngapain lagi? Mau ikut demo? Oh, ada demo juga ya? Nggak tahu tuh. Nggak ngikutin soalnya. Jujurnya kalau masalah gitu-gitu Males gua ya? nggak ngikutin. Males kalau lewat di TL pun gue skip aja. Waduh. Nah, Nyai ini gue kenalnya dari salah satu grup dulu, ada namanya grup Sobat Kotor dari Sisil. Cuma kayaknya grupnya udah mati ya. Grupnya udah mati. Sekarang masih ada tapi udah mati gitu. Tahu deh Nyai kayaknya udah nggak aktif gitu dah. Dulu kan aktif banget tuh di grup. Iya, sekarang udah nggak tahu juga karena kan jarang juga sih gue buka Telegram, terus juga pernah di uninstall juga Telegramnya, jadi nggak tahu, mungkin gue juga nggak tahu masih ada atau enggak. Nah, sekilas aja kalinya ya soal itu grup Sobat Kotor. Gue dulu kan kayaknya juga join grup itu maksudnya menjelang grup itu tuh udah mulai agak-agak mau tutup gitu, udah gak deaktif sampai akhirnya di blok kan. Waktu itu juga akhirnya yaudah udah pada keluar, terus pada banyak yang chatnya tuh nggak jelas, terus udah mulai ada skandal tidak jelas itu. Nah, kalau lu sendiri dulu tuh gimana sih, maksudnya bisa join grup itu tuh gimana? Gue dulu masuk grupnya itu karena gue follow owner grup itu di Telegram. Di Telegram, di Instagram. Terus ya udah akhirnya gue masuk ke grup itu. Oh, berarti emang grupnya sebenarnya udah lama ya? Maksudnya si itu kan yang ngebentuk si Sisil kan? Iya kan, iya dari Sisil grupnya itu. Iya. Berarti lu kenal sama semua orang-orang yang paling enggak yang pernah atau enggak pernah meet up gak sih sama orang-orang yang ada di dalam situ? Pernah meet up juga sama anak-anak yang di grup itu, di grup Telegram itu pernah dulu gua meet up. Anak-anak karena yang gini, apa gimana? Awalnya itu kan gue memang dari grup Telegram. Terus dari grup Telegram itu gue juga diusulin sama teman bikin Twitter. Nah dari Twitter itu nyambung dah sama anak-anak yang lain masuk juga ke Twitter, ya follow-followan kita di situ gitu. Kayak gitu sih. Tapi terus yang kalau meet up pernah sama Sisil, pernah meet up berapa kali, sama yang lain juga pernah meet up berapa kali. Ya gitu. Oh, sama Sisil juga maksudnya sering ketemu, pernah ketemu kopdar sama anak-anak komunitas? Enggak sering sih. Cuma beberapa kali meet up sama Sisil. Karena satu domisili kan. Gitu. Gua kira lu maksudnya akrab gitu sama anak-anak jadi grup. Kita, enggak juga. Gimana, jadi kita mau bahas apa nih? Kita mau ngobrol banyak sih, maksudnya kita kan kalau ini Twitternya kan sering bahas-bahas berbagai hal yang eksplisit, maksudnya yang hal-hal tabu gitu ya, maksudnya yang memang di real life itu sebenarnya banyak tapi orang jarang bahas gitu kan. Nah, tweetnya itu banyak. Nah, mungkin yang mau follow bisa cek di apa Twitternya Nyai, ganti-ganti namanya Nyai. Twitter gue sekarang Mumun 1313. Iya, ganti-ganti. Kenapa sih ganti-ganti? Dulu Nyai 313 apa ya? Enggak, dulu Nyai 13 karena kan dulu Nyai 13. Sempat ke Rukiah juga itu. Terus akun yang dulu juga pernah gue tinggalin juga karena terlalu huru hara di dalamnya. Itu huru haranya maksudnya gimana, Nyai?
Ya gitu aja, lu kan tahu sendiri. Nggak tahu dong, nggak tahu. Ya gitu aja. Gimana Ya gimana? udah, akhirnya ganti gitu. Kenapa? Sekilas huru-haranya kenapa? Giveaway. No, bukan masalah giveaway, karena ya lu tahu sendiri kan, kayak di hal kita seperti mau tweet something atau mau publikasi something, itu kan kadang ada orang yang bisa terima atau tidak bisa terima. Nah, dari situ kan kadang ada orang yang julid juga, ada orang yang ya nggak suka juga gitu. Nah, akun gue dulu itu kayak semacam akun keramat gitu, banyak orang yang nggak suka, padahal sendiri nggak tahu kenapa gitu. Apakah karena dulu gue pernah cerita tentang masa lalu gue atau seperti apa, gue juga nggak ngerti. Ya gitu aja, ya gue tinggalin aja. Terus juga kan akun yang pertama kan memang ke Rukiah tuh, ke suspend gitu, tapi nggak balik lagi. Ya udah, gue tinggal aja. Terus yang sekarang ya akunnya ya begitu, kadang gue cosplay jadi ini, cosplay jadi itu, cosplay jadi tukang dagang ini, cosplay jadi tukang dagang itu. Iya, seru-seruan aja, for have fun aja. Ya. Nah, mungkin yang belum tahu atau belum pernah denger gimana sih masa lalunya Nyai ini, bisa dengerin di podcastnya Dami Podcast. Kan dulu Nyai pernah cerita juga tuh ke Dami Podcast soal masa lalu. Nah, mungkin kalian bisa dengerin di situ untuk cerita. Suaranya putus-putus sih, suaranya gimana? Nah, mungkin kan gini, banyak yang belum pernah tahu tuh, belum pernah dengar cerita masa lalunya Nyai. Nah, dulu kan Nyai pernah ngobrol banyak sama Dami Podcast. Jadi mungkin yang lain tuh bisa dengerin. Betul. Jadi kalian bisa dengerin cerita masa lalunya secara lengkap tuh ada di Dami Podcast. Nanti coba gue kasih linknya ya. Nah, iya ada masalah gue, terus tentang kenapa gue buka akun Twitter, terus kenapa gue bertahan di Twitter, itu ada semua di dalam podcast. Kalau nggak salah di ceritanya kayaknya. Ya. Semua ada di sana. Siap. Nah, sekarang kita mau ngobrolin soal banyak nih, maksudnya isu-isu yang Twitter nih kan sebenarnya platform yang microblogging yang orang banyak banget yang bikin cerita di situ dengan menggunakan membuat thread tertentu kan beda sama Instagram sama Facebook. Nah, Twitter ini sebenarnya banyak banget hal yang kita bisa lihat. Kayak kalau Twitter kan gini ya, sistemnya itu dia tidak memblokir hal-hal yang porn gitu kan. Dia sudah membuat sistem yang sudah udah dibuat nyaman lah dan disetujui oleh Kominfo bahwa dia sudah memberikan fitur hide sensitive content gitu. Jadi nggak ada masalah, beda sama Facebook, Instagram dan lainnya yang memang mereka membatasi hal-hal tersebut gitu. Makanya Twitter tuh sebenarnya banyak banget seliweran hal-hal yang berbau porn gitu. Nah, untuk cerita-cerita dan pengalaman yang berbau seksualitas juga sebenarnya tidak ada masalah gitu kalau di Twitter. Nah, kalau lihat timeline-timelinenya Nyai ini kan banyak banget cerita-cerita atau thread yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Kayak misalkan kan gue sempat baca gitu tentang yang orang tuh mungkin orang juga sering dengar ya soal banyak banget kasus-kasus entah cewek entah cowok yang nge-spill temen tidur mereka gitu, entah gimana caranya, mulai dari kronologi awal sampai akhirnya kejadian itu terjadi dan mereka semua akhirnya bisa speak up di Twitter dan entah kenapa. Nah, gue tuh mau tanya, menurut Nyai itu pandangan seorang Nyai itu gimana sih soal kasus-kasus tersebut? Karena makin kesini tuh orang kayak makin melakukan hal tersebut tuh kayak udah hal biasa gitu loh. Sementara hal tersebut kan mereka lakukan sebenarnya dua arah ya, suka sama suka, bukan karena paksaan gitu kan. Jadi gini, kalau menurut gue sih sebenarnya sih gue sendiri di Twitter itu gue juga sih masih mempelajari ya. Maksudnya gue masih tidak terlalu gimana ya,
seperti yang lain yang sudah lama di Twitter, karena gue sendiri kan baru gabung lagi di Twitter itu tahun 2019 kan gitu. Terus kalau untuk hal masalah spill begitu sih, gue sendiri kurang setuju ya. Kalau nih ya, yang di-spillnya itu bukan hal yang kriminal. Maksudku gini, karena kan ada kayak kemarin itu kan cewek tiba-tiba spill karena mereka meet up sama cowok, terus karena cowoknya nggak peka untuk kasih dia uang jajan atau nggak kasih dia jajan. Menurut gue itu nggak etis banget. Kenapa harus lu spill gitu kan? Terus juga buat gue sih itu, mohon maaf kayaknya nggak deh gitu kan, cewek gitu kan terus nyepil cowok gara nggak dikasih jajan gitu kan. Maksud gue kan gini loh, mereka kan meet up berdua, ketemu berdua, ya udah selesaiin aja di DM berdua. Kalau enggak kan mereka punya kontak person berdua, ya udah mereka teleponan kayak atau mereka bicara kayak lu kenapa sih gini atau lu kenapa sih nggak ngerti kan, kayak gitu ya bisa aja kan, itu nggak usah harus spill kan gitu. Terus juga ada juga yang tentang nih yang gue mau kasih tahu, kan banyak juga tuh kayak anak-anak auto tuh yang open room atau gimana, terus tiba meet up, terus sorry ya having sex berdua, terus udah gitu nggak tahu ada masalah gini gitu endingnya di spill. Menurut gue sih itu nggak banget ya, karena gini, karena yang pertama juga mereka ngelakuinnya berdua tanpa paksaan kan gitu ya. Terus juga kode-kodeannya berdua, terus yang harus ribut se-Twitter kan gitu, gila aja kan gitu ya. Iya. Menurut gue sih enggak banget, karena kan pasti buat gue selalu gini, gue orangnya gue nggak pernah lihat dari satu sisi, selalu gue lihat dari dua sisi itu gitu kan. Terus ya lu tahu sendiri kan, nggak tahu juga gimana ya, mungkin juga itu ada salah satu jalan ninja untuk jadi seleb Twitter kan, gue nggak tahu, atau juga mungkin mereka mau dapat attention lebih atau rame notif juga gue nggak tahu. Iya. Cuman ya buat gue sih ya spill itu kayaknya enggak banget gitu kan, tapi ya akhir-akhir ini jadi tren aja di Twitter, dikit-dikit spill gitu kan. Padahal kan harusnya sebelum spill kan mereka lihat juga apa yang mereka lakukan sebelumnya gitu kan, kenapa harus sampai jadi terjadi peristiwa itu gitu menurut gua ya. Dan gua pun dulu pernah spill salah seorang mutualan gua, karena itu dulu karena salah paham dan guanya juga udah minta maaf, gua juga udah take down tweetnya. Ternyata ya ada beberapa orang yang mau ngadu domba gua sama orang tersebut gitu kan. Ya nyesel, gue pernah sekali nyepil orang dan gue nyesel kok gue bisanya langsung ngegas tanpa klarifikasi dulu sama orangnya, tanpa tahu dulu bagaimana kebenarannya ya gue sih begitu. Nah itu berarti kasusnya gimana? Kasusnya udah clear kan? Kenapa? Kasusnya udah clear kan? Udah clear. Gue langsung telepon orangnya kok. Gue udah langsung telepon orangnya. Gue tanya ada apa, permasalahannya apa gitu kan. Gue ada salah apa, atau misalnya lu ada nggak suka sama gue karena apa. Kalau gue sih orangnya langsung gitu ya. Karena gini, gue sendiri orang yang nggak bisa pura-pura, orang yang nggak bisa ngomong di belakang jelek, di depannya bagus-bagusin orang, nggak bisa gitu kan. Jadi ya saat gue ada masalah sama orang ya gue langsung hubungi orangnya gitu kan. Jadi ya takutnya, gue kan nggak tahu, takutnya gue pernah ngomong yang nggak enak sama orang itu atau gue pernah ada salah sama orang itu dan gue nggak sengaja gitu kan. Ya udah akhirnya ya kalau gue sendiri ya begitu, gue langsung selesaikan sama orang yang nggak mau spill. Karena gini, sebenarnya kalau untuk bahan spill gue punya banyak sekali nih Anton. Gini, gue sendiri kan banyak sekali dikibulin gitu kan, dimanfaatin juga sama anak-anak Twitter gitu kan. Itu tuh gimana tuh maksudnya meaningnya gimana, Nyai, apa soal dikibulin, dimainin, itu meaningnya maksudnya kayak gimana? Gini, dikibulin soal masalah finansial lah, uang gitu kan, karena mereka kadang kan jual kisah sedih gitu kan, terus minjem duit ke gua, terus gini gitu, akhirnya ya gua kasih pinjam gitu kan, karena gua nggak tega. Terus banyak hal dan banyak beberapa orang yang
begitu sama gua gitu. Banyak juga yang ngomongin jelek tentang temennya sendiri ke gua, curhat tentang temennya sendiri ke gua gitu kan. Lah mereka itu Dan siapa, gua Nyai? kadang, Sorry motong. Itu mereka itu siapa? Mereka itu siapa maksudnya? Maksudnya teman-teman di Twitter yang nggak kenal gitu? iya, follower gue gitu, mutualan gue gitu. Ya Banyak sih, si A ampun. ngomongin si B ngomongin si C ngomongin si D, ngerti nggak kayak gitu. Tapi gue sendiri kan bukan orang yang mau nge-up nih semuanya, ngasih tahu nih ke publik biar akun gue rame. Enggak sih, buat apa kan gitu kan. Terus juga ada beberapa orang yang sengaja DM gue untuk tahu, ngorek-ngorek cerita tentang orang itu. Tapi gue nggak mau ngomongin, gue nggak mau ngasih tahu, ujung-ujungnya gue sendiri yang dijelekin, dibilang katanya iyalah orang se-circle, padahal kan gue tau sendiri gue nggak pernah circle-circlean, gue kan solo orangnya gitu kan, jadi nggak kesana nggak kesini gitu. Nah balik lagi ke hal gue tuh jujurnya agak gedek juga sih ya gitu kan, karena kan duit gue keluar banyak tuh gitu kan buat orang-orang tuh buat minjemin duit tuh gitu kan, kurang lebih sekitar 35 juta yang kehitung. Hah? 35 juta? Nah 35 juta yang kehitungnya gitu. Dan duitnya cuma balik 500.000 aja ke gua, yang balikinnya itu gitu kan. Ih, yang lain parah banget. ya kagak, malahan sampai sekarang ada yang masih mutualan, masih ada. Terus gitu mereka kan. nggak berdosa gitu? Maksudnya nggak ada ingat-ingat sama sekali mau ganti? Nggak paham. Ya udah, akhirnya ya mau nggak mau ya udah gua ikhlasin. Lagian ya salah gua sendiri gitu kan. Gua nggak pernah nyalahin orang sih. Gua salah. Kenapa gua percaya sama orang? Gitu aja sih. Tadinya sih karena kasihan gitu. Cuman ya begitu. Kalau untuk soal ya kenapa gua jadi nyambung ke sini, karena ini kan bahasnya tentang spill ya. Iya. Makanya kalau mau dibilang mau spill mah, gua banyak bukti kayak screenshotnya, kayak bukti screenshot transfer ke mereka gitu kan, siapa aja, akun-akun mana aja gitu kan. Tapi ya buat apa gitu kan, atau juga kalaupun gua publikasi juga nggak ada yang akan gantiin duit gua kan gitu. Tapi nyai maksudnya gini, sorry gua motong lagi, ini apa namanya, sesedih apa sih maksudnya kisah mereka tuh sampai seorang nyai tuh bisa ngasih duit dengan segampang itu? Maksudnya apakah itu kan orangnya pasti lebih dari 2 atau 3 orang dong, dan apakah mereka lebih, tuh nah itu kurang lebih sekarang itu kira-kira lebih dari 10 akun. Hah? Itu ada yang Astaga. minjem 1 juta, ada yang minjem 3 juta, ada yang minjem 700, ada yang minjem 500, ada yang berturut-turut minjem 300, Astaga. 250, 200. Itu pun dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang bilang ibunya sakit, ada yang bilang dikejar-kejar debt collector, ada yang tentang anak. Pokoknya kalau untuk urusan anak sama orang tua itu gua kan paling nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah, gua percaya aja, gua kasih aja bantuan gitu kan. Itu akun Dan asli ya? Akun asli? Ya, gua bantu dulu. Akun asli gitu kan. Terus juga ada yang alasannya buat bayar kontrakan, mau diusir di kontrakan. Oke lah, ya udah gua kasih pinjem aja gitu kan. Tapi ya balik lagi, sebenarnya bukan pure kesalahan mereka, bukan, itu juga ada kesalahan gua. Karena gini, kalau misalnya gua nggak ngizinin orang untuk masuk atau orang untuk minjem kan, ya hal ini tidak akan terjadi gitu kan. Ya udah sih, jadi ya gua nggak mau kalau untuk beberin atau untuk spill. Cuman ya gua kemarin sempat bikin tweet sih ya biar mereka inget aja gitu kan, biar mereka tahu aja gitu, dan biar semua orang juga lebih berhati-hati, jangan terlalu percaya sama omongannya orang, kisah sedihnya orang gitu kan. Mungkin ada beberapa yang benar, tapi mungkin juga ada yang hanya untuk dijadikan pancingan biar orang itu kasih ke mereka gitu aja. Kalau gue seperti itu. Dan buat gue jujur ya, karena kemarin terlalu marah, gue terlalu gimana ya, kecewa juga ya. Buat gue sih orang yang kagak bayar utang itu sama aja kayak penipu gitu kan. Cuma bedanya cara mereka aja gitu kan. Kalau nipu kan ngelobinya atau mereka punya skill ngelobi atau kayak gimana biar korbannya ini kayak gimana. Kalau misalnya masalah utang piutang kan biasanya orang yang mau minjem duit itu kan jual kisah sedih gitu aja. Oh, iya. Tapi gue kebanyakan ngomong gitu sih, kalau ke gue kebanyakan gitu di Twitter ya gitu kan. Nah terus kalau untuk di Twitter sendiri sih
sebenarnya gue sendiri punya akun itu awalnya ya buat have fun aja sih Anthony, nggak ada untuk hal lain atau kayak gimana gitu ya, untuk melampiaskan gitu kan apa yang jadi stresnya gue di real life gue tuh, ya udah gue lampiasin aja di Twitter kan gitu. Kalau gue itu punya akun Ya, seperti ya, itu, ya, gitu. mantep sih maksudnya. Tapi gue nggak sampai habis pikir kalau lo tuh bisa hanya dengan teks. Itu kan mereka kan ngechat DM gitu soal minjem uang. Mereka kan cuma ngetik by text dan nggak ada misalkan kayak ibuku lagi sakit nih, anakku lagi sakit nih, ini fotonya Enggak, gitu, tapi mereka fotonya. ada yang ngasih fotokopi KTP, ngasih fotokopi KK, alamat rumah mereka ada yang begitu. Oh gitu. Makanya kalau gua mau seperti orang yang biasa tukang spill tuh udah akan jadi rame, karena kan bukan hanya 1-2 akun di situ gitu kan, udah banyak, pokoknya lebih dari 10 akun, 12 apa 13 tuh kemarin gua yang ada di handphone itu, dan ada masih bukti screenshotnya itu, dan masih ada DM-nya itu kan. Beruntungnya tweet DM di Twitter itu kan tidak bisa di-unsend. Oh iya, nggak kayak Tetap Instagram ada. ya. Oh, iya. Even kita udah di blok, itu tetap ada gitu kan si chatnya itu gitu. Makanya ya udah, cuman ya gua sendiri ya buat apa ya, gua makan aja sendiri. Orang itu juga ceritanya tentang gua dan tentang pihak tersebut, orang lain nggak perlu tahu. Dan kenapa gua ngomong begini, biar yang punya utangnya juga realize, sadar, dan biar juga orang juga belajar dari pengalaman gua, jangan terlalu percaya sama kisah sedihnya orang, itu aja. Emang mereka nggak ada itikat baik untuk bentar ya Nyai, sebulan lagi gitu, sebulan lagi nggak ada. Astaga. Nggak ada sama sekali, nggak ada blast. Terus gue pernah nagih ke beberapa orang kan, itu kayak gue ngemis aja, kayak gue ngemis jatuhnya gitu. Jadi ya udah deh, males. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah gue ikhlasin aja sih. Semoga jadi berkah buat lu dan keluarga lu, itu aja sih, nggak apa-apa gitu. Ah gila sih, serem. Maksudnya gue sampai separah itu ya, maksudnya dari followers lo lu dengan gampangnya. Kalau gue sih, gue pasti gue biarin, maksudnya siapa dia gitu, kecuali awalnya begitu, tapi lama-lama sih ya enggak juga. Tapi ada juga beberapa teman yang kadang minjem gitu kan, bantuan, terus janji seminggu 3 hari udah dibalikin gitu, ada juga gitu kan. Ya ada. Ya, Terus kalau kemarin juga ada sih yang gimana? minjem duit ke gua, minjemnya 4 juta dibalikinnya 5 juta, ada yang gitu juga. Jadi ya itu enak tuh. ada juga yang baiknya. Tapi kan gue nggak enak juga, akhirnya ya udah yang sisanya gue bagi-bagi lagi aja gitu kan, kayak ke orang-orang yang jualan, atau gue beli jualannya terus gue bagi-bagiin buat orang pulang Jumatan, atau gue kadang tidak posting di Twitter, gue langsung DM mereka yang gue pikir mereka butuh, ya gue kasih gitu. Dan sekarang ini kan memang gue juga lagi ngerem untuk nggak giveaway gitu kan, karena kan giveaway sekarang lah terlalu huru-hara, terlalu rame, terlalu panas. Kadang kan panasnya melebihi perebutan tanah sengketa, makanya temanya gue rubah jadi jebak-jebakan, jadi tebak-tebakan sampai puyeng gitu kan. Oh Ya udah, iya, itu aja. oke. Yang penting intinya gue masih bisa berbagi sama mereka, tapi dengan temanya yang berbeda gitu. Nah, terkait dengan, mungkin nanti kita bahas singkat aja nanti terkait dengan giveaway. Nah, sekarang kita kan tadi masih bahas spill tuh. Nah, menurut Nyai, memang spill yang sebenarnya, tadi kan kita udah bahas spill yang emang Nyai setuju gitu. Kalau yang nggak Nyai setuju tuh jenis spill yang kayak gimana, Nyai? Gini ya, karena kan kalau misalnya gue bilang setuju atau tidak setuju, ya belum tentu orang yang lain juga. Ya, subjektif lah. Ini kan subjektif gitu kan. ya, menurut Nyai. Gitu kan. Ya kalau menurut gue masih ya, kalau misalnya punya masalah dengan teman atau siapapun, ya udah mending selesaikan sendiri. Soal spill yang tadi yang Nyai setujuin tuh yang gimana sih? Kalau secara singkat aja, maksudnya yang gimana? Sebenarnya sih gue nggak semuanya nggak setuju. Kalau untuk bilang setuju nggak setuju sih, gue nggak setuju ya. Karena apa? Karena takutnya membahayakan ke diri mereka sendiri, takutnya jadi bumerang gitu loh. Oh, gitu kan. Karena itu alasannya ya? Iya, takut jadi bumerang juga gitu kan. Bukan artian gimana ya, bukan artian oh jadi selama ini kita korban harus diam, enggak gitu kan. Cuma gue yang takutin itu nanti malah merekanya juga sendiri yang kena, apalagi kalau sudah ngasih wajah, kalau sudah ngasih alamat gitu kan, kalau sudah
gua ngeri aja gitu kan, ngeri aja gitu kok, gitu aja ngeri gitu. Oke. Nah, oke, soal Aspil mungkin sampai situ aja. Kita mau bahas soal yang tadi tuh Nyai, kan kita belum selesai tuh terkait dengan giveaway. Nah, Nyai kan sering banget tuh di seliweran di timeline Twitter, giveaway ini, giveaway itu. Itu gimana awalnya Nyai bisa bikin giveaway itu sampai dengan kayaknya kan itu giveaway-nya hadiahnya lumayan ya, dan kan hadiahnya lumayan banyak juga. Terus untuk berapa orang? Dulu gue sekarang udah nggak giveaway lagi, itu udah yang gue bilang, sekarang temanya di akun gue ya tebak-tebakan aja sampai puyeng gitu. Maksudnya itu yang mau ditanya, itu gimana caranya dapet sponsor giveaway itu, gimana awalnya? Nggak tahu, mereka ya DM aja gitu kan, kadang mau berbagi dan memang syaratnya pun tidak ribet, paling cuman follow atau minta doain atau minta larisin dagangannya mereka atau minta follow akunnya mereka. Nggak ada hal aneh-aneh sih kalau gua dulu mah gitu kan ya. Terus ya ada juga yang misalnya mereka hanya mau berbagi dan tidak mau di up namanya, ada gitu kan ya. Gua hanya itu aja sih, gua hanya sekedar apa ya, jadi pelantara aja buat mereka. Toh juga gua kan dulu kan nggak ada fee gitu kan, jadi semuanya gratis gitu kan kalau mau giveaway di lapak gua gitu kan. Nah tapi kan ada beberapa orang yang ngasih gua jajan, ngasih gua ini, ngasih gua itu gitu dari sponsor itu, kayak gitu sih. Itu berarti Nyai dapat maksudnya jajan itu maksudnya? Kalau komisi enggak kadang gini, kadang contoh nih, mereka kan mau giveaway 1 juta. Iya. Terus mereka tanya nih, fee-nya berapa Nyai? Nyai bilang nggak ada fee sih, Nyai bilang gitu. Kadang malahan admin itu kan gue yang bayar juga gitu kan, kecuali kalau misalnya mereka ngasih gitu kan. Atau pernah sih gue berapa kali bilang, tapi adminnya dulu ya, adminnya Rp5.000 gitu, kadang kayak gitu. Kadang ini karena kan ngirim ke beda bank atau ngirim dari M-Banking buat GoPay atau OVO atau Dana, itu kan ada administrasinya 1.000 gitu kan, atau pulsa kan 1.500. Nah itu tuh kadang gua ini sendiri gitu kan. Jadi mereka nggak ini, hanya pure aja, mereka baginya segitu ya segitu gitu. Oh, yang ngirim gitu. yang ngirim hadiahnya tuh Nyai ya, bukan dianya? Iya, gua yang ngirim hadiahnya. Gitu. Oh. Karena pernah jadi sponsor nih. Iya. Karena gua kapok ini, gua pernah jadi sponsor. Nah orangnya bilang ya udah Nyai aja dulu, nanti aku bayar, nanti aku transfer. Udah ke up nih, GA-nya. Terus tiba-tiba dia ngilang dong. Artinya kan duit gua itu semua, kurang ajar emang. Oh. Gue dikibulin gitu, pernah sekali gue kayak gitu. Makanya dari situ ya udah, kalau mau GA ya transfer dulu aja, kayak gitu sih. Oke. Gua gitu sih dulu gua temanya begitu, dan tema gua pun dulu nggak ada tuh harus follow gua, nggak ada gua nggak pernah bikin GA harus follow gua gitu, enggak. Kecuali waktu itu gua pernah sih minta bantuan ke salah satu host GA juga, gua kasih buat sponsor ya, nggak banyak juga. Terus ya minta follow ke akun gua yang baru, yang akun yang gua bikin buat treat. Gua kan bikin akun juga tuh, akun buat bikin kumpulan orang-orang buat treat, buat nyeritain kisah pengalaman hidupnya mereka gitu kan. Nah iya, itu akunnya apa namanya? Kenapa? Nama akunnya apa? Halo. Nama akunnya? Nama akunnya @nyai-nya 313. @nyai-nya 313. Oke. Itu khusus untuk orang-orang nitip cerita-cerita di hidupnya mereka, tentang cerita hidupnya mereka. Tapi baru 2 cerita sih gua naikin. Itu baru kemarin, baru 2 cerita, 1 cewek 1 cowok. Berarti masih banyak sih ceritanya. Mereka cerita via DM gitu ya? Iya, mereka cerita via DM, terus gua rapiin lagi kata-katanya, terus gua up, gua jadiin treat gitu. Wah, mantep tuh yang jadi kayak gitu-gitu. Selama ini mereka tahan tuh kan, nggak bisa cerita sama orang, mereka tahan. Ya udah mereka lampiasin tuh semua di situ. Nanti gua yang upin treatnya. Tapi mereka pasti bukan Dengan pakai nama asli kan? samarannya. Oh iya, nama Nama samaran ya. samaran, dengan nama samaran, terus kotaknya juga gua tidak sebutkan gitu kan, kejadiannya gua tidak sebutkan gitu. Cuman ya ada tahunnya gua sebutin gitu.
Tapi DM mereka pakai akun asli atau pakai akun palsu? Ada yang akun asli, ada yang akun alter juga. Tapi kebanyakan kemarin sih akun asli gitu. Malahan yang gua pikir akan cerita apa, karena di akunnya itu benar-benar asli dan benar-benar orang itu bukan orang sembarangan gitu kan. Oh, bukan Terus orang sembarangan. Ceritanya itu ceritanya begitu gitu. Nah, yang mau gue tanya adalah dulu itu kan akunnya Nyai awal-awal tuh gue inget banget tuh Nyai bikin akun tentang cerita-ceritanya Nyai di masa lalu gitu. Itu kan dulu ceritanya jadi thread-threadnya tuh panjang banget sampai akhirnya rame sekarang akun Twitternya. Nah, terus sekarang Nyai udah bener-bener stop yang bikin thread cerita-cerita kayak gitu ya Nyai? Gue stop dulu karena gini. Ya itu yang gue bilang tadi di awal. Jadi ada sebagian orang bisa menerima cerita gue, ada yang tidak bisa menerima cerita gue dan langsung rating sama gue negative thinking gitu kan. Ngejudge gitu ya. Jadi dari situ ya udah akhirnya ya gue akhirin dulu gitu kan. Soalnya gini, gue juga punya project yang tertunda. Gue kan bikin rencananya itu 2 tahun yang lalu itu gue bikin buku nih sama teman gue. Terus pas bulan 8 itu kan gue kan ke Jakarta. Nah pas bulan 8 itu kita bahas tentang buku itu gitu kan. Gimana nih mau dilanjut atau enggak gitu kan. Akhirnya ya gue pikir mungkin kita akan lanjutkan itu dan gue stop dulu di threadnya gue yang di akun gue itu untuk nanti gue tuangkan semuanya di buku gue nanti gitu kan. Cuman kalau untuk diterbitkannya itu gue juga masih pikir ya, karena kan gini, gue nggak single, gue punya suami, gue punya anak gitu kan, dan gue mau nantinya buku ini juga bukan nama gue nanti yang di ini gitu kan, nanti kan paham kan? Jadi ya pakai nama Nyai aja, pakai nama gitu. Nyai. Gitu, makanya kalau untuk hal tweet gue dan kisah-kisah gue kayaknya gue stop dulu deh, karena dari situ juga gue mulai banyak yang hate gitu, mulai banyak yang benci gitu kan. Iya, paham. Akhirnya cerita yang gue kasih itu jadi bumerang, padahal kan awalnya gue ceritain itu kan tadinya mau kasih pesan di dalamnya itu gitu kan, tentang bagaimana gue berjuang atau seperti apa. Tapi ya enggak, yang keterima sama mereka itu hal yang jeleknya gitu. Nah, maksudnya gini, mereka itu bentuk hate seperti apa yang mereka berikan ke Nyai? Apakah kayak cuma replayan, terus retweetan, DM atau gimana? Ada beberapa yang DM, terus gue juga pernah bikin secret kan, di situ kan isi secretnya kejam-kejam. Ada yang bilang anak lu nanti gedenya jadi lonte. Ibunya lonte ya pasti anaknya lonte gitu. Gue tahu juga itu giveaway-nya juga pasti hasil dari ngelonte gitu kan. Terus palingan lu juga punya laki, dulunya laki lu juga pelanggan lonte gitu, ngerti nggak? Jadi hal-hal buruk, hal-hal jelek itu yang mereka ketik gitu, yang mereka terimanya itu gitu loh. Jadi mereka sampaikannya juga paham. benar-benar biadab gitu kan. Terus juga yang mereka bilang katanya lu juga dulu diperkosa ngapain diem, ngerti nggak? Jadi kayak tolol aja gitu buat gue, kayak dongo aja, kayak tolol aja gitu. Ya, paham. Tapi kalau misalnya gini kan itu juga banyak, maksudnya gimana ya, orang kita tuh ya, orang Indonesia tuh memang sering banyak ngambil sisi negatifnya kan gitu, dan itu kan kita balik lagi ke diri kita. Kalau Nyai, apakah Nyai itu nggak bisa maksudnya menjadi orang yang ya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja, yang gitu-gitu nggak usah didengar, kita lakuin aja apa yang kita suka gitu? Kan memang gue begitu, gue masuk kuping kiri keluar kuping kanan kok, jadi gue juga nggak mempermasalahkan sih gitu. Cuman kan di sini kan nanti kalaupun gini ya, gue di sini harus ada yang gue jaga gitu kan, karena yang gue bilang gue tidak hidup sendiri
gue punya keluarga gitu, gue punya anak, gue punya suami, dan gue nggak mau nanti anak suami gue kena makian sama orang juga. Gue nggak terima. Orang itu mau maki gue nggak masalah, tapi kalau sudah kena maki laki gue atau anak gue ya lain lagi ceritanya gitu kan. Masa anak kecil lu katain begitu, padahal tuh anak kan belum punya dosa kan gitu ya. Kayak gitu aja. Ya paham sih, maksudnya gue tahu sih itu memang yakin suami lo, anak lo pasti kalau tahu juga pasti sedih kan. Maksudnya ada orang-orang yang di luar sana tuh yang kelakuannya tuh kayak gitu kan. Tapi andai kata memang ya orang-orang yang kayak gitu, gue yakin mereka tuh orang-orang yang kayak gitu tuh pasti mereka yang entah masih bocah lah atau yang belum paham tentang arti kehidupan yang sebenarnya gitu kan. Sebenarnya sih gini ya Anthony, gue yakin orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa bahagia di hidupnya mereka. Makanya itulah cara mereka bahagia, dengan menjelekan orang gitu kan, dengan ngorek-ngorek kejelekan orang. Buat gue itu that's it, nggak ada lagi. Karena gini, kalau orang itu udah bahagia, nggak mungkin orang itu kayak gitu ke orang gitu kan. Atau mungkin orangnya tersendiri, orang itu sendiri pernah punya pengalaman yang nggak enak digituin sama orang, akhirnya balas dendam ke orang lain, bisa juga kayak gitu. Makanya kalau ya itu yang gue bilang, kalau misalnya ke gue ada yang begitu atau seperti apa, ya gue langsung, kalau gue kenal orangnya, gue langsung DM orangnya, gue langsung telepon orangnya untuk gimana ya, untuk clear masalah ini nih gitu. Ada apa, ada masalah apa sama gue gitu kan, gue pernah nyakitin lu kayak gimana sampai lu kayak gini gitu, ngerti? Dan jujur juga di akun gue yang dulu, gue pernah nangkep 4 orang. Nangkep? Iya, karena kasusnya ya itu kayak gitu, cewek 2 cowok 2. Oh, Cewek 2 cowok 2, 4 orang. Masih anak kecil? Kena kan akhirnya. Masih bocah lah umurnya. Oh. Terus akhirnya gue kesana dong, gue kesana sama tim gue, sama pengacara gue. Terus gue tadinya mau kasusin, mau lanjutin kan gitu. Terus orang tuanya sampai sujud-sujud ke gue untuk minta damai, clear, damai udah gitu kan. Ya begitu ngerti nggak? Jadi mereka tuh hanya buat gue cuman jagoan keyboard aja, cuman beraninya tuh bacotnya di sosmed aja. Giliran mereka didatengin kan kayak gitu, palingan nantinya bikin surat pernyataan di atas materai, kelar kan kayak gitu. Cuman kalau misalnya lagi ada sekali lagi yang memang bener-bener kurang ajar gue, ya mohon maaf, gue nggak bisa terima lagi gitu kan. Karena kan mereka juga nggak tahu gue siapa atau gue sebenarnya bagaimana gitu kan. Mereka kan cuman tahu karena baca doang. Seperti itu sih. Ya. Itu maksudnya banyak sih kejadian di luar sana yang cuma berani di keyboard, terus atau pas ketemu disamperin totonya diam gitu. Itu kan kasusnya sebenarnya banyak. Tapi ada juga orang yang cuma berani di keyboard. Iya. Di bacot di TL gini pas giliran gua DM nggak ada tuh, malah gua langsung di blok. Iya, mereka udah takut sendiri ya. Ada yang langsung begitu. Padahal gua DM sama mereka tuh selalu baik-baik awalnya. Ada apa gitu kan? Karena gini loh, gue sendiri bikin tweet atau apa, kadang kan memang ya bacotan gue kemana-mana. Cuman gue di situ tidak pernah gue tag nama siapapun atau tidak pernah gue mau berniat menyinggung siapapun ya. Karena gini, memang serba salah kita bikin tweet itu buat siapa dan nanti yang kesinggungnya itu siapa gitu, ngerti nggak? Oh iya, paham. Banyak sering terjadi seperti itu gitu. Ya udah. Paham. Berarti memang kenyataannya banyak orang-orang yang kayak gitu ya. Banyak banget, makanya ya gue sih sebenarnya kadang rem juga nih biar nggak terlalu frontal juga, biar nggak terlalu emosi nantinya ke guanya gitu. Jadi ya gue pikir semua ini ya anggap aja hiburan. Tuh juga gue bikin Twitter ini kan buat hiburan, buat have fun, nggak mau bikin stress. Udah mau gue di live gue stress, terus dibikin stress pas gue main sosmed, ya enggak, buat apa kan gitu. Makanya kenapa gue selalu ngehindarin berita kayak berita politik, berita agama, berita demo gini gitu, gue selalu menghindari ya karena gue nggak mau ikut stres. Buat gue sosmed itu buat gue ngilangin stres gitu aja. Oke. Seru sih, gue nggak nyangka maksudnya seorangnya itu bisa sampai niat nangkap itu kan. Lu pakai dana juga dong untuk melakukan semua itu, iya kan?
Iya. Dan Iya, karena itu udah terlalu iya perlu dana dan lumayan. emang Karena dia gua dia juga separah apa? Maksudnya gue mau tanya nih, maksudnya ini kasusnya separah apa sih? Kalau cuma kayak sekreto atau apa, itu kan biasa aja kan, anonim juga kan. Nah dia ini separah apa sih 4 orang yang lo tangkap ini? Lu jangan salah, di sekretar juga itu kan bisa dilihat juga akunnya kan, kalau misalnya orang yang pandai, yang ada timnya juga kan. Ya maksud gue itu mereka separah apa sih, kan lu maksudnya dikata-katain di apa itu kan lu udah biasa Ya, gitu parah kan. lah. Ya parah lah, makanya ya yang benar-benar udah gua nggak bisa terima itu aja. Gua Tapi nggak bisa. mereka nggak kenal lo secara Nggak mau dekat. ngomongin. Nggak ada yang kenal satupun. Tapi ada satu orang itu dari grup kita Telegram yang dulu. Grup kita Telegram. Oh, grup yang sobat kotor. Yang kita dulu. Ada Oh, orangnya. oh, Cewek anak Jakarta. oh cewek. Oh. Anjir baru tahu gua. Ya itu makanya ya nggak tahu, mungkin dia empat sama gua atau ya kadang kan lu tahu sendiri mulutnya gua kalau ngetik kayak gimana gitu kan, atau seperti apa. Makanya sekarang ini kalau di Twitter, ya di akun gua sendiri lu bisa lihat lah, kalau misalnya gua kayak bacotannya gua gimana, ya berarti itu orang itu udah bener-bener deket sama gua gitu. Kalau belum bener-bener deket ya gua kayak gimana ngomongnya, kata-katanya udah bisa dilihat lah dari ketikan gua di situ. Karena gini, iya. kan belum tentu semua orang bisa bercanda dengan gua gitu kan. Karena kan lebih gini. Gua sendiri tidak bisa asal bicara sama orang yang gua nggak tahu, yang nggak gua dekat, yang nggak pernah ngobrol sama gua gitu kan. Karena takutnya mereka tidak terima atau seperti apa dengan bercandaan gua kan gitu. Karena kan bercandaan gua kuli juga kan gitu. Berarti gini, intinya mungkin di luar sana ya lu harus tetap kontrol ya, maksudnya kalau lu benci sama seseorang ya udah nggak usah dipublish di media lah, di sosial media gitu kan, nggak terlalu penting juga apa yang lu dapat gitu maksudnya. Kalau gue sendiri gini ya Anthony, gue sendiri tidak pernah menanamkan kata benci di hidup gue. Kenapa? Karena benci itu ada kata-kata paling buat gue tuh paling kejam, karena nanti bisa nyakitin diri gue sendiri, itu nyakitin pikiran gue sendiri gitu kan. Gue tuh gak pernah benci sama orang, kecuali kadang kesel gitu. Tapi kalau untuk benci gitu enggak gitu kan, karena gue pun lihat diri gue siapa gitu kan. Kenapa gue harus benci sama orang gitu kan? Belum tentu juga gue lebih baik dari orang itu kalau gue, tapi kalau orang di luar sana gue nggak tahu. Kalau gue sih gitu, gue nggak pernah tuh nanamin kata benci itu di kamus hidupnya, gue nggak pernah. Ya, bagus. Itu mungkin hal positif yang bisa kita petik dari obrolan kita hari ini ya. Ya mungkin karena gue udah mateng pohon juga. Gue nggak mau dibilang tua walaupun umur gue sekarang 37. 37 mah masih muda dong. Iya, matang pohon lah, mungkin juga karena gue dulu pernah punya pengalaman gini gitu. Jadi untuk hal-hal inilah, palingan hal-hal ya udah anggap aja kocak gitu, anggap aja ya lucon di hidup gitu aja udah. Ya. Tapi bagus juga sih, maksud gue gini, it's good buat gue punya mutualan banyak atau punya follower yang ya sekarang walaupun gue nggak banyak follower gue, tapi kadang mereka tuh bisa saling bantu. Kayak gue waktu itu mau ngumpulin dana lewat GoPay untuk dikasihin orang yang nggak mampu gitu kan, mereka ngasih aja gitu, ngisi. Kadang ada yang ngisi 5.000, ada yang ngasih 10.000, 100.000, 50.000. Akhirnya kan jadi gede, gue kasih itu ke orang yang benar-benar perlu gitu kan. Kayak kemarin itu ada yang anaknya itu sakit apa gitu kan, terus gue kumpulin dana gitu di GoPay. Akhirnya dapet 1 juta, gue kasihin semua 1 jutanya itu ke anaknya itu gitu. Jadi seru juga sih. Jadi gini loh, main Twitter sendiri buat gue tergantung mau dilihat dari segi mana gitu kan, segi apa gitu kan. Kalau lu yang senengnya huru-hara atau menyepil kan ada akun khusus tuh untuk orang yang sepil-sepilan gitu. Kalau lu mau gabung sama orang-orang yang suka berbagi, banyak juga tuh orang-orang yang benar-benar suka berbagi gitu kan. Ya itu sih tergantung kita maunya masuk ke vibes yang mana gitu kan. Atau lu maunya yang cuman kocak-kocak, cuman mau ngilangin stres lu, mau bikin ketawa ke TV, ada juga gitu kan akunnya. Ya gitu aja sih.
menurut gue mah gitu. Selama lu bahagia dengan jalan lu ya jalanin aja. Yang penting sih kagak nyakitin orang gitu kan. Cuman kan salahnya ini banyak orang yang bahagia dengan cara menyakiti orang gitu. Iya. Demi ego sendiri ya. Betul. Kayak gitu. Terus banyak sih Anthony macam-macam tau. Terus ada juga yang ceweknya hamil terus malah minta duit buat periksa USG-nya ke gua. Lah yang ngewe siapa, yang dimintain dananya siapa kan gitu ya. Aduh. Ada juga yang minta obat keguguran ke gua. Lah gila aja gitu kan. Kenapa jadi kayak kantong aja? Macam-macam aneh. Terus ada juga yang bapak-bapak katanya anak yang gini gitu gini. Bapak-bapak. Tapi dianya sosmed main Twitteran terus. Lah dia beli kuota bisa kok beli beras kagak. Ngerti gak? Jadi banyak Twitter ini yang menurut gua kayak pasar gede yang semua orang jual di situ, berbagai macam orang ada di situ gitu kan. Jadi ya nantinya kita tergantung nih kitanya mau pilih yang mana, mau beli apa gitu kan, mau komunikasi sama siapa ya gitu aja sih buat gua. Kalau Nyai kan sering cerita-cerita ya sering apa namanya? DM tuh kan banyak macem ya, dan gue sering banget nih kalau sering banget dapat cerita ngobrol gitu. DM yang aneh-aneh. Lu juga pernah terima DM yang aneh-aneh? Banyak yang kan itu ada, aduh udah nggak bisa gue omongin. Ada yang langsung ngepap laminnya lah, ada yang minta gue jadi mami sugarnya lah. Anjir. Ada yang mau gimana ya, seks yang suami istri itu sama gue lah. Ada yang mau booking gue lah, anjir. nanyain rate gue lah, gila banyak banget. Ada yang mau nanyain tarif gue lah, pokoknya banyak. Anjir. Dan gue kadang sih gue ya balesnya lucu-lucu aja gitu kan. Kadang ada terakhir itu yang bilang mau booking gue. Terus gue bilang, kan waktu itu gue lagi cosplay nih jadi tukang dagang daster. Iya. Gue bilang gini, jangan bang, gue udah tua, mesin udah turun, daripada lu booking buat booking gue, mending lu borong aja daster gue, kan dapat pahala. Gue gituin aja langsung. Sering banyak hal begitu. Terus ada yang, Nyai aku minta di red dong, red apa gitu kan ya, red titik gue bilang gini, Anjrit. titik lu akan lebih berharga kalau lu simpan itu gambarnya. Gue gitu aja, jadi enggak. Astaga. Gak kayak dulu. Kalau dulu kan gue kan kaget juga ya, gue ngegas juga kalau dulu gitu, karena mungkin sekarang ini udah terbiasa dengan hal itu ya, anggap lelucon aja. Tapi akhirnya sih endingnya ya kita temenan aja, DM-an gitu. Dari yang awalnya cabul orang itu gitu kan. Tapi ada yang selama itu gue nggak pernah spill. Nggak pernah spill. Apa spill akun, nggak pernah spill gimana enggak. Iya. Selalu gue sensor, selalu gue tutup. Nah. Tapi dari yang temenan ada yang pernah lu temuin gitu nggak, Nyai? Gimana? Yang pernah lu temuin, kan tadi ada yang DM temenan, akhirnya ada yang lu temuin juga? Iya ada beberapa mutualan gue yang, nggak beberapa sih, yang pernah ketemu sama gue ada sih, tapi nggak orang yang awalnya ngajak cabul lah, gila gue juga takut aja. Oke lah. Gitu aja. Seru sih. Seru. Mungkin gini, Nyai, kan waktu kita juga terbatas nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi kali ya. Terus jangan lupa kalau ke Jakarta, Nyai, kabarin, kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Kemarin itu gue ke Jakarta sibuk banget bilang ngurusin kerjaan juga. Iya, paham. Waktunya juga nggak lama juga, jadi ya cepet-cepet juga. Ya, ada yang gue temuin juga. Pokoknya kecuali temen gue yang lama baru gue temuin. Kabarin aja ya kalau ke Jakarta, Nyai. Pasti deh. Siap. Terima kasih obrolannya ya siang ini, Nyai. Ini udah lumayan. Makasih ya. Iya, siap. Pokoknya kita harus ngobrol langsung ya kalau Nyai ke Jakarta atau gue ke Bali, ntar gue kabarin pasti. Boleh gue tunggu ya. Siap. Okay, Terima kasih. Bye-bye. Bye.